Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohayati, CGP dari SMP PGRI 1 Cilacap, Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini, sistem pembelajaran di Indonesia cenderung monoton dan bahkan menurut murid membosankan karena dengan menggunakan metode yang kurang menarik. Guru selalu menuntut murid harus mencapai kriteria tertentu yang sesuai dengan kemauan guru dengan dalih menyesuaikan kurikulum yang ada. Kurangnya empati dan kepedulian terhadap murid sehingga menimbulkan kejenuhan dan kurangnya minat belajar murid. Guru selalu menganggap murid harus memiliki kemampuan yang sama yang harus mencapai kriteria yang diinginkan. Sehingga jika ada beberapa murid yang berbeda dengan yang lain, maka akan menganggap murid tersebut nakal, bahkan seringkali memberikan hukuman. Saat ini dengan adanya perubahan paradigma pendidikan di Indonesia, khususnya melalui PGP ini, guru harus merubah mindset mereka bahwa sejatinya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah berhamba pada murid, sehingga fokus pembelajaran adalah pada murid. Setiap murid itu unik karena memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Guru harus dapat menuntun, mengolah, dan mengembangkan kemampuan tersebut supaya dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pembelajaran berdiferensiasi sangat cocok dan sesuai untuk mengakomodasi pembelajaran di kelas dengan berbagai perbedaan murid tersebut. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran di kelas dengan menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi yaitu berpusat pada murid, adanya pemetaan kebutuhan murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar murid. Siswa aktif bereksplorasi. Adanya 3 strategi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Langkah-langkah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu dengan memetakan kebutuhan belajar murid yang melalui 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi. Yang kedua, minat belajar, kemauan murid untuk mempelajari materi. Yang ketiga, profil belajar murid, yaitu pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya belajar murid. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu pembelajaran dengan menyesuaikan materi pengetahuan, keterampilan, dan konsep yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu suatu proses yang harus dilakukan murid yang memungkinkan mereka berlatih dan memahami isi materi. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu strategi memodifikasi dengan tagihan produk hasil belajar murid dalam penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Demikianlah tadi pemaparan dari saya. Mari kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sehingga mampu menciptakan iklim belajar yang sesuai bagi murid dan dapat menuntun murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.